Halo, selamat berjumpa lagi UC People. Saat ini kita bertemu dalam acara TLIC Talk dengan narasumber yang sangat spesial, Prof. Burhan. Selamat siang, Prof. Burhan. Selamat siang. Prof. Burhan ini adalah ahli komunikasi sekaligus juga dekan dari Fakultas Komunikasi di Universitas Ciputra. Prof. Burhan, ini era sekarang kan era yang teknologi, media sosial, banyak generasi muda yang sangat tiba-tiba terkenal gitu. Pertanyaan saya gini, Prof, apa sih pentingnya kita masih belajar komunikasi di era sekarang gitu? Ya, jadi betul. Hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi media komunikasi itu cukup pesat, ya, sehingga semua orang dengan mudah dikenal orang, kemudian semua orang mau dikenal orang dan lain sebagainya. Sekarang ini siapa saja bisa muncul di media publik dan sebagainya. Nah, itu diakibatkan karena perkembangan teknologi komunikasi kita, teknologi media komunikasi kita yang begitu pesat, sehingga orang sebenarnya tidak sekolah pun dia akan bisa menjadi dikenal orang, atau dalam arti bahwa dia tidak sekolah komunikasi pun dia akan bisa menggunakan bidang-bidang komunikasi ini sebagai salah satu cara dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau untuk mendapatkan uang, ya, yang banyak seperti itu. Nah, karena itu orang selalu bertanya urgensinya apa ya sekolah komunikasi itu. Nah, karena itu kita harus lihat bahwa orang akan bisa menjadi dikenal orang dan kemudian umpamanya dia akan dapat uang yang banyak, terutama tidak dapat uang yang banyak, itu dengan dua cara. Secara kebetulan atau dia belajar. Secara kebetulan ini jumlahnya terbatas sekali. Mungkin di antara 1 juta hanya satu seperti itu. Dan itu mungkin karena bantuan Tuhan. Dia bikin satu konten, tahu-tahu kemudian dikenal orang. Sebagainya. Nah, yang banyak ini adalah orang belajar. Untuk supaya dia bisa menggunakan media-media sosial, dia bisa menggunakan ruang-ruang komunikasi ini untuk dia bisa belajar dan kemudian bekerja di bidang ini. Nah, untuk ini dia membutuhkan waktu yang panjang, lama. Katakanlah bisa 10 tahun, 15 tahun ke depan seperti itu. Nah, karena itu disinilah penting sekolah komunikasi. Jadi kalau dia di luar dengan belajar mandiri dia bisa 10 tahun, 15 tahun, kecuali yang bantuan Tuhan tadi ya. Kebetulan tadi. Keberuntungan. Iya, keberuntungan itu. Nah, tapi kalau dia belajar komunikasi, itu dalam waktu dekat, paling 3 atau 4 tahun, dia sudah bisa mencapai tujuannya dia itu. Dan itu tergantung pada anaknya. Karena kita di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah komunikasi itu memang memiliki kurikulum untuk menghasilkan alumni-alumni yang memang bekerja di bidang komunikasi seperti itu. Sehingga 3-4 tahun dia sudah bisa mencapai. Apalagi dibantu dengan kesungguhan dari yang bersangkutan, sehingga alumni-alumni sekolah komunikasi itu secara teori dan praktek dia akan bisa melakukan itu. Oke, Prof. Ya, ini kan seperti apa ya? Belajar komunikasi secara khusus ya di perguruan tinggi itu seperti menjadi speed up ya. Speed up. Mempercepat suatu proses yang tadinya dilakukan secara alami ini menjadi lebih cepat. Cepat. Nah, kalau begitu ketika mahasiswa atau orang memilih untuk belajar komunikasi, ini kan ilmu komunikasi berkembang ya, Prof. Itu yang pas itu untuk era sekarang itu seperti apa? Dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial dan sebagainya. Jadi sekolah komunikasi itu macam-macam. Sekolah komunikasi di dunia ini macam-macam, di Indonesia macam-macam. Ada yang hanya bicara tentang kajian-kajian komunikasi saja. Ada yang kemudian bicara teknologinya saja.
tapi ada juga yang mengkombinasikan antara teori dan teknologi ini. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa untuk dunia hari ini, dunia kekinian ini, mereka yang ingin berkiprah di dunia komunikasi itu yang bisa mengkombinasikan antara teori dan perkembangan teknologi ini. Oke. Karena itu saya sendiri itu akhir-akhir ini tidak menggunakan lagi istilah teknologi komunikasi, tetapi saya menggunakan teknologi media komunikasi. Itu apa artinya? Artinya bahwa di antara perkembangan teknologi dan komunikasi itu tidak bisa dipisahkan lagi sekarang ini. Jadi blend jadi satu ya? Jadi blend jadi satu. Jadi media teknologi itu berkembang sesuai dengan konten komunikasi, begitu juga konten komunikasi mengikuti perkembangan tren teknologi komunikasi. Nah, apakah kalau begitu bahwa untuk belajar komunikasi ini sekarang lebih arah yang applied atau practical atau bagaimana? Ya, saya setuju seperti itu. Karena itu saya katakan bahwa dan pemerintah juga begitu membuat kategori ilmu komunikasi di Indonesia itu sains terapan. Sains terapan. Jadi kita belajar applied science. Itu yang paling tepat. Era ini ya, kita belajar komunikasi itu. Tapi itu pun bukan sesuatu yang bukan tidak ada sejarahnya. Dulu para teoretikus komunikasi mereka mengembangkan dari applied science ini. Oke, Prof. Burhan, kita masuk ke fokus ke komunikasi di Universitas Ciputra ini. Kalau tadi Prof. Burhan mengatakan bahwa komunikasi di Universitas Ciputra pasti akan mengarah ke applied karena trennya ke situ ya, Prof. ya, applied. Kira-kira applied seperti apa, Prof. yang akan sangat difokuskan di Fakultas Komunikasi di sini? Ya, jadi saya melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang seperti kekinian ini, maka sains terapan atau applied science yang kita harapkan di Universitas Ciputra ini, itu mereka bisa mengkombinasikan ya antara teori-teori komunikasi dan perkembangan teknologi. Nah, karena itu kita merancang satu model kurikulum di mana mahasiswa itu dia akan bisa lulus nanti akan menggunakan semua core komunikasi, semua bidang komunikasi itu sebagai lapangan karya dia, lapangan kerja dia atau sebuah dunia dia yang itu dia bisa gunakan untuk menghasilkan uang. Dia bisa menghasilkan bisnis di situ. Nah, karena itu saya selalu katakan bahwa yang kita kembangkan di PIKOM Universitas Ciputra ini bukan pendidikan vokasi, tetapi sains terapan, di mana kita memadukan antara teori dan teknologi. Kemudian mahasiswa akan bisa kemudian membaca perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian dari perubahan-perubahan sosial itu dia akan lihat kira-kira ada peluang apa, peluang usaha bisnis apa di sana. Nah, karena itu teori itu kita berikan pada mereka. Bagaimana berpikir kritis ya, melihat satu perubahan menjadi peluang. Jadi kalau orang lain bilang bahwa itu tantangan, itu sesuatu yang susah, nah kita rubah tantangan kesusahan itu menjadi satu peluang yang bisa digunakan oleh alumni-alumni kita itu, terutama ketika mereka melihat bahwa perubahan-perubahan sosial saat ini tidak ada satupun yang tidak bersentuhan dengan teknologi komunikasi. Ya. Jadi sekarang ini teknologi komunikasi menjadi sebuah harapan ya. Ya, harapan untuk anak-anak muda kita sekarang ini. Iya. Untuk kehidupan mereka. Iya. Prof, konkretnya nih kita bicara konkret. Kalau belajar di UC, di dalam aspek kurikulumnya itu seperti apa? Ya, jadi kita merancang satu disiplin ilmu yang kita namakan dengan entrepreneurial communication. Jadi apa entrepreneurial communication ini? Jadi kita melihat bahwa komunikasi ini sebuah bidang entrepreneurship yang itu terbuka luas di sana. Mulai dari medianya, mulai dari kontennya, mulai dari keahlian pribadinya, menggunakan diri dia sebagai media.
Nah, itu adalah peluang-peluang usaha semua yang kalau kita driving anak-anak ini dalam sebuah kurikulum, dia nanti besok keluar dari Universitas Ciputra ini yang nggak perlu kerja lagi, dia sudah bisa bekerja, bahkan tanpa dengan alat, dengan diri dia sendiri Jual itu diri. sudah bisa menghasilkan lapangan kerja bagi diri dia yang kita kenal dengan interpersonal communication itu. Oh, contohnya Pak, Prof di sekarang ini yang entrepreneurial communication ini. Jadi umpamanya kita lihat ke tokoh kita yang media di Jawa Timur, umpamanya Mas Errol Jonathan, almarhum ini. Almarhum itu ya. Beliau adalah sebuah personal communication, entrepreneurial communication yang diri dia itu sendiri sudah bisa menjual diri dia sebagai orang komunikasi yang menjadi panutan, yang memiliki kreativitas di bidang komunikasi dan lain sebagainya. Dan kita lihat sekarang public speaking yang muncul di televisi, di macam-macam, itu adalah contoh bahwa sebenarnya dia tanpa alat, hanya skill komunikasi, dia bisa menghasilkan. Prof Burhan, jadi ini menarik contoh tentang bagaimana personal communication dengan dirinya sendiri dihargai oleh masyarakat ya. Sekarang untuk bisa dihargai di masyarakat itu kan perlu bukti ya, perlu evidence, sehingga melalui bukti-bukti itu orang dihargai, bukti tentang komunikasi itu dihargai, gitu. Nah sekarang bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk ke arah situ, ke arah menghasilkan suatu bukti-bukti yang semakin lama buktinya semakin bagus, gitu. Jadi begini, pendidikan kami di Vkom Universitas Ciputra ini setiap semesternya mereka dikasih proyek, dikasih tugas di kelas dan sebagainya. Tetapi mereka juga diminta untuk mempublish karya-karya mereka itu di YouTube, di media-media online, dan itu akan mendapat tambahan nilai dari situ. Sehingga secara tidak langsung dia selama kuliah itu dia sudah belajar bikin YouTube bagaimana, menjadi YouTube yang trending itu bagaimana. Kemudian dia sudah belajar mengirim berita dia ke media-media online dan itu akan diterima. Kalau tidak diterima kita tidak memberi nilai. Jadi yang kita nilai itu adalah mereka yang ada bukti bahwa hasil tugas mereka di kelas itu dihargai oleh media dan karena itu dimuat. Dimuat sebagai berita. Nah itu contohnya dan itu dilakukan oleh semua dosen di sini setiap semester. Jadi silakan mereka boleh membuatnya dalam bentuk YouTube, dalam bentuk pemberitaan atau dalam bentuk video dan sebagainya, dan itu ada nilai tambahan bagi dosen. Jadi ada beda mahasiswa yang membuat tugas proyek dikumpulkan dengan mereka yang membuat tugas proyek kemudian dipublish. Jadi proyek itu menjadi sebuah media ya untuk melatih mereka menghasilkan sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai orang. Nah, di bidang komunikasi. Oke. Ini kan perilaku seperti ini itu sudah menjadi perilaku generasi muda ya, Prof. Iya, betul. Baik yang belajar di kampus itu, Universitas Ciputra. Tapi tadi saya tertarik dengan kata satu entrepreneurial communication. Apa yang membedakan, Prof? Proyek yang biasa dengan proyek komunikasi yang entrepreneurial. Gitu. Jadi kalau sekolah-sekolah komunikasi bukan entrepreneurial, bisa jadi proyek itu kan ya hanya disimpan atau dilaporkan oleh dosen. Tapi kemudian kalau yang entrepreneurial communication ini, itu kita melatih mereka sampai membuat sebuah perencanaan bisnis plan di bidang komunikasi. Jadi kamu bikin dari hasil perubahan-perubahan sosial yang mereka amati itu di masyarakatnya dan di bidang komunikasi, mereka membuat satu bisnis plan yang kira-kira itu bisa dijual atau tidak. Umpamanya begini, satu contoh, salah satu karya mahasiswa saya bahwa dia muncul ide dia membuat satu platform ya jualan berbasis YouTube itu menjual kue-kue kenangan, kue-kue zaman dulu, kue-kue zaman dulu yang
mungkin sudah dilupakan generasi muda, tetapi orang-orang tua dia masih ingat seperti itu. Itu salah satu. Dari hasil pengamatan dia bahwa sekarang orang-orang generasi yang sekarang ini banyak melupakan itu, ya, kenangan-kenangan, ya. Tetapi orang tuanya pernah bercerita pada dia, dulu ada kue ini loh, dulu ada makanan ini loh, enak dan lain sebagainya. Ini dapatnya di sini. Nah, karena itu dia menjualnya, dia bikin platform. Oke, jadi sebetulnya mahasiswa bisa mengerjakan apapun, Ya. tetapi selalu harus dilihat dari sudut pandang komunikasi. Iya. Jadi sebenarnya komunikasi bisa masuk kemana-mana ya. Itulah yang disebut dengan interpersonal communication itu. Jadi semua bidang core komunikasi itu akan dilihat sebagai salah satu unit bisnis yang itu bisa menghasilkan uang, menghasilkan pekerjaan pada dia, sehingga besok kita merancang mereka untuk tidak sebenarnya untuk bekerja sendiri sebagai entrepreneurship. Mungkin nggak, Prof? Jadi misalnya gini, mahasiswa untuk tahap ini, saya nggak tertarik untuk menghasilkan uang, tapi saya ingin berimpact, menjadi influencer gitu. Betul. Bahasa sekarang kan itu. Itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, karena ketika mereka ini dikenal orang, dia berpeluang menjadi influencer. Seperti itu, dia dikenal orang dan sebagainya, ya. Nah, terutama juga ketika ini dilatar belakangi oleh latar belakang keluarga mahasiswa. Mahasiswa kita umpamanya yang secara ekonominya sebenarnya dia tidak membutuhkan uang, dia membutuhkan pengakuan masyarakat. Nah, yang model begini bisa seperti itu. Jadi dia membutuhkan dikenal orang, ataupun uang itu akan mengikuti kan seperti itu. Berarti sebetulnya kurikulum ini juga menuntut mahasiswa untuk agar mereka melihat sebetulnya potensi dan minatnya mereka akan kemana gitu. Betul, ya. Jadi memang kita mengajak mereka ke sana. Jadi mereka ini akan bekerja di dunia media kah? Atau dia ini akan mengembangkan potensi media teknologi ini untuk dia bekerja sendiri sebagai entrepreneur. Oke. Prof, boleh nggak saya mengambil kesimpulan begini? Kalau belajar di Vkom, di Universitas Ciputra, sebetulnya mahasiswa akan berlatih menghasilkan value, yang menghasilkan sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Tetapi proses menghasilkan dan proses dihargainya itu selalu menggunakan perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi. Jadi nilai bisa berkembang di mana-mana ya. Tapi di sini kita mengelompokkan nilai itu di dalam ruang komunikasi itu. Jadi kita jadikan komunikasi ini sebuah ruang nilai yang itu sebenarnya tidak ada batasnya. Baik, Prof. Ini kalau diteruskan bisa 1 hari nggak selesai, Prof. Karena sangat menarik buat saya. Tapi UC people, baik orang tua maupun mahasiswa maupun calon mahasiswa, sangat menarik sebetulnya belajar komunikasi yang ada hubungannya dengan keberadaan kita atau jati diri kita. Ilmu komunikasi bisa masuk di berbagai aspek gitu. Dan yang sangat penting adalah ilmu komunikasi ini membuat Anda akan lebih dihargai. Baik melalui proses Anda bekerja maupun melalui proses Anda menghasilkan sesuatu yang akan dihargai oleh masyarakat. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik. Silahkan Anda bereksplorasi kemampuan Anda berkomunikasi bersama Fakultas Komunikasi Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.